Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ismaya dengan NIM 33372300007 dari kelas A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat untuk menganalisis rute terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya menggunakan Python, dan juga di sini saya akan menambahkan obstacle ataupun kemacetan dan juga apakah kode saya bisa berjalan jika terjadi kemacetan dan juga mengambil rute yang lainnya. Baik, pertama-tama untuk membuat menganalisis rute tercepat dengan Python, di sini kita harus menginstal beberapa library, yaitu ada OSMNX. OSMNX ini digunakan untuk mengambil data graph dari OpenStreetMap, karena nanti kita akan menggunakan OpenStreetMap untuk data dan juga node jalan, dan juga OSMNX ini digunakan untuk bisa mencari rute tercepat dengan berbagai metode. Kemudian di sini ada NetworkX. NetworkX ini digunakan untuk bisa menghitung, memanipulasi, dan juga menganalisis data jaringan atau graf, dan juga dia memiliki dua metode yang bisa digunakan untuk menganalisis rute tercepat, yaitu Dijkstra dan juga Astar, yang dimana nantinya dia juga akan bisa menghitung bobot jalur, yang dimana itu juga berfungsi dalam penghitungan rute tercepat dalam Dijkstra dan juga Astar. Balik lagi saya ingatkan kalau Dijkstra dan juga Astar merupakan metode heuristik, yaitu terarah, yang dimana mereka dalam mencari rute tercepat mereka menggunakan bobot nilai dan juga node-node. Yang bedanya kalau misalnya Astar itu mereka membandingkannya dengan data real, sedangkan Dijkstra tidak. Kemudian di sini untuk library yang ketiga yaitu Matplotlib. Di sini kita gunakan untuk menyimpan data dan juga nantinya akan membantu menggambarkan dan memvisualisasikan peta seperti itu. Nah, ini sudah saya jalankan sebelumnya dan hasilnya akan seperti ini jika berhasil tampilannya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita harus mengambil data dulu dari OpenStreetMap. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan OSMNX. Kita akan mengambil data graph dari OSMNX dengan OpenStreetMap, dan juga saya menggunakan Pandas untuk bisa menyimpan datanya ke dalam Excel. Nah, di sini yang pertama pada kode ini digunakan untuk mengambil graph dari jalan yang ada di Kota Bogor. Nah, ini bisa di custom ya teman-teman, ini bisa diganti, yang dimana kalau dari saya sendiri memilih Kota Bogor untuk percobaan kali ini, yang dimana di sini juga saya menggunakan network type-nya atau jalan yang bisa dilalui dengan motor atau drive. Yang ini juga bisa diganti. Nah, kemudian kita setelah mengambil graf jalan di Bogor, kita akan mengambil data node dan juga mengonversinya ke data frame. Nah, di sini kita akan mengkonversi dari graf itu ke geodata frame, dan juga nantinya node tersebut akan dirubah menjadi bentuk koordinat ya. Di sini ada Y dan juga X, yang dimana itu merupakan OSMID. OSMID merupakan ID unik ya, yang menggambarkan atau menandai sebuah lokasi dengan koordinat. Nah, nanti jika sudah semua akan tersimpan ke dalam Excel yang saya namakan Bogor_notes, yang dimana nanti kalau misalnya berhasil dia akan memprint out tulisan seperti ini. Ini sudah saya jalankan juga sebelumnya, memang cukup lama jadi saya tidak jalankan dari awal ya kode ini. Ini hasilnya saya simpan sebagai Bogor_notes. Nah, jika teman-teman menggunakan Google Colab, di sini juga langsung muncul ya Excelnya kalau teman-teman berhasil download. Di sini saya akan tunjukkan isi dari Excel tersebut. Nah, ini merupakan isi dari Bogor_notes. Ini merupakan koordinat-koordinat dan juga titik lokasi yang ada di Bogor. Ini banyak sekali ya. Ya. Kemudian kita sudah mengambil data, lanjutlah kita menggunakan metode Dijkstra dan juga Astar untuk mencari rute terpendek. Nah, di sini pastinya kita sudah mengimport ini semua ya, yang tadi ini untuk mengambil data graph dari OpenStreetMap, kemudian NetworkX ini untuk metode Astar dan juga Dijkstra, dan juga Matplotlib PyPlot di sini untuk membuat gambar graph ya, dan juga jaringan nanti. Nah, yang pertama kita tentukan koordinat titik asal dan juga tujuan yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan di Bogor, saya menggunakan tujuan awalnya
atau titik keberangkatan dari stasiun Bogor ke RS UMI. Dan di mana sih saya mendapatkan koordinat ini? Nah, langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan koordinat ini adalah masuk ke dalam OpenStreetMap. Nah, misalnya saya akan mencari stasiun Bogor. Nah, ini langsung kita lihat di sini. Nah, ini dia node atau koordinat yang kita gunakan dalam kode, ya ini Bogor. Kalau teman-teman kurang lain bisa tunjukkan, tampilkan alamat. Nah, ini dia koordinatnya. Nah, terus kita lihat lagi untuk RS UMI. Di manakah RS UMI? Nah, ini juga ada di Bogor ya teman-teman. Ini RS UMI. Kita lihat koordinatnya. Nah, ini dia koordinatnya yang kita gunakan. Nah, kenapa sih saya memilih dari stasiun Bogor dan juga RS UMI? Ini sebagai percobaan ya. Mungkin kita lihat di sini gambaran rutenya yang disarankan oleh Google Maps dari stasiun Bogor ke RS UMI melewati sini ya. Bentuknya itu ya, stasiun Bogor dan juga RS UMI dengan jarak 4,2 km menggunakan kendaraan bermotor. Nah, di sini kita deklarasikan lagi kita mengambil jalan di daerah Bogor dengan network type-nya yaitu kendaraan bermotor. Nah, kemudian di kode ini kita gunakan untuk menemukan node terdekat untuk titik asal dan juga titik tujuan. Dan juga kalau sudah kita menemukan jalur terdekat dan juga node terdekatnya, kita menggunakan metode Dijkstra dan juga Astar untuk mencari jalur terdekatnya. Setelah mencari node, kita akan mencari jalurnya menggunakan Dijkstra dan juga Astar. Nah, di sini kita cari dulu yang sebelum kemacetan, jadi jalan utama gitu ya yang disarankan oleh Google Maps ataupun biasanya gitu menggunakan jalan besar. Lalu kita cari tahu, kalau saya menambahkan di sini apakah jalurnya antara Dijkstra dan juga Astar itu sama sebelum kemacetan ya gitu. Nanti kalau misalnya sama akan di print out seperti ini, kalau tidak pastinya nanti gambarnya akan berbeda. Nah, terus kemudian kita akan menggambar rute ataupun gambar jaringan tadi ya, jalur jaringan di kode ini. Dan juga di sini setelah kita selesai di bagian sebelum kemacetan, kita akan beralih untuk kita menggunakan simulasi kemacetan untuk meningkatkan bobot panjang jalan tertentu gitu ya. Jadi bobot memang Dijkstra dan Astar ini kan bergantung pada bobot jalan ya, untuk mengetahui jalur tercepatnya. Maka untuk menambahkan kemacetan ataupun obstacle halangan, kita tambahkan bobot pada panjang jalan tertentu. Di sini dimisalkan kemacetan terjadinya di sekitar pusat Bogor yang dimana akan memperbesar bobot jalan dan juga mensimulasikan kemacetan. Kemudian di sini setelah dibuat kemacetan, sistem akan menghapus beberapa jalan untuk mensimulasikan ruas jalan yang tidak bisa dilewati. Yang tidak bisa dilewati itu jika panjangnya lebih dari 5.000 meter ya. Jadi tetap kita walaupun ada kemacetan, kita tetap mencari rute yang paling cepat gitu, yang tidak lebih dari 5.000 meter. Nah, setelah itu kita akan membuat jalurnya tadi bagaimana setelah kemacetan dengan Dijkstra dan juga Astar ya, after Dijkstra dan juga after Astar. Nah, kemudian kita cek lagi apakah jalurnya sama ya setelah kemacetan. Di sini di kode ini juga kita gambar rutenya. Dan juga setelah itu kita akan mengambil jalur sebelum dan juga sesudah kemacetan nodenya. Untuk apa? Itu kita gambarkan scatter plot. Nah, scatter plot ini adalah nanti simulasi dalam diagram Cartesius untuk membandingkan jalur sebelum dan juga sesudah kemacetan. Nah, di sini kita ada label dan judul untuk tiap-tiap gambarnya, dan juga akan menampilkan beberapa informasi seperti node awal, node tujuan, dan juga panjang jalur sebelum kemacetan dan juga sesudah kemacetan. Dan juga nanti akan ada informasi lagi apakah jalur
yang dihasilkan itu berubah atau tidak. Nah, ini sudah saya running. Nah, ini hasilnya. Jalur yang dihasilkan Jigsaw dan Astar sama sebelum kemacetan. Nah, ini yang sebelum kemacetan, hasilnya seperti ini ya. Ini gambarnya sama banget kayak di Google Maps, bisa kita lihat ya kan, sama. Nah, ini sebelum kemacetan nih. Normalnya mereka lewat sini, namun jika ada kemacetan mereka akan lewat sini. Loh, bagaimana kita bisa mengetahui di mana bedanya? Nah, itulah gunanya scatter plot. Nah, di sini jalur lama tadi kita lewat sini ya. Dan juga jika jalur baru dia akan ke atas sini. Ini gambarnya ya kan, kalau misalnya tadi awalnya dia lewat bawah, kalau misalnya setelah ada kemacetan dia akan melewati bagian atas. Nah, ini adalah koordinat-koordinatnya, longitude dan longitude-nya untuk lokasi-lokasinya gitu, titik-titiknya. Nah, di sini beberapa informasi yang saya cetak. Di sini ada origin node dan destination node, yaitu origin node-nya pastinya stasiun Bogor dan juga destination node-nya RS Umi. Nah, di sini kita bisa lihat panjang jalur Jigsaw dan juga Astar sebelum kemacetan mereka sama ya. Makanya di gambar ini dia tulisannya jalur yang dihasilkan sama. Makanya di sini hanya ada satu garis. Kalau misalnya berbeda, pasti mereka akan ada dua garis gitu. Dan juga setelah kemacetan juga ternyata jalur mereka sama itu ya. Makanya di sini hanya ada satu garis, bukan ada dua garis gitu. Dan bisa dilihat juga di sini kan setelah dan sebelum kemacetan. Nah, terus di sini juga ada info kalau misalnya hasil jalur yang dihasilkan itu berubah setelah kemacetan. Iya dong, pasti, karena kalau ada kemacetan pasti nantinya akan berubah. Nah, kemungkinan cukup seperti itu saja penjelasan dari saya terkait analisis rute tercepat menggunakan Dijkstra dan juga Astar pada Python, yang dimana kita menggunakan beberapa platform lain yang kita gunakan, Google Colab, OpenStreetMap, dan juga menentukan tujuannya menggunakan stasiun Bogor, dan juga dataset yang saya gunakan disimpan dalam Excel. Cukup dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.